Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan kita kesempatan yang baik untuk bersekutu bersama-sama saudara seiman. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan perintahkan, memanggil kita untuk beribadah dan memerintahkan kita supaya kita jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah yang disediakan di tempat kita tergembala. Sebelumnya bersama keluarga saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat malam, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kita kembali akan melanjutkan studi kita kitab Roma. Kita masuk sekarang pada pasal yang baru, yaitu Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Pada malam hari ini saya membuat tema, yaitu fruit of faith atau buah iman. Tuhan mau supaya kita memiliki buah-buah iman, supaya kita mengerti buah iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Roma pasal 5 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-11. 11 ayat. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian atau responsoria. Saya bacakan ayat yang ganjil, saudara bacakan ayat yang genap. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita terdekat dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Dan ketekunan menimbulkan tahanan hati, dan tahanan hati menimbulkan pengharapan. dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita berdoa pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih dulu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan kitab Roma sebagai bahan PA kita selama tahun ini, dan kalau Tuhan kehendaki kita akan selesaikan selama 1 tahun ini, saya hitung-hitung kita bisa bertemu lebih dari 40 kali pertemuan, dan saya berbicara, saya hitung-hitung rata-rata 1 jam. Jadi kalau dalam perkuliahan saudara mengikuti seluruh sesi ini, saudara sudah mendapatkan bobot lebih dari 2 SKS, ya. Karena dalam perkuliahan itu 2 SKS itu 16 kali pertemuan kali sekitar 2 jam. Jadi kalau kita mengikuti PA ini
ya, atau Bible Study ini, kita sudah lebih dari 2 SKS. Kalau kita ikuti terus secara continue, tidak bolong-bolong, artinya jika pada akhirnya nanti kita selesaikan ini, pengetahuan saudara tentang kitab ini setara dengan sarjana, ya. Bahkan saya kepikiran juga mungkin ke depan kita akan buatkan sertifikat, semacam sertifikat sebagai bukti bahwa kita telah menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang berharga dari kitab-kitab yang kita selidiki. Tapi mungkin untuk tahun ini tidak sempat lagi karena sudah terlanjur kita terlalu jauh, terlalu banyak pertemuan yang telah kita lalui. Mungkin ke depan kita akan sediakan sertifikat. Siapa tahu kemudian hari itu dibutuhkan. Siapa tahu Tuhan akan membuka jalan bagi kita untuk pelayanan-pelayanan yang rohani, dan mungkin itu dibutuhkan ke depan. Saya memikirkan itu, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau saudara setia, maka pengetahuan saudara tentang firman Tuhan, khususnya dalam kitab Roma ini, setara dengan sarjana atau S1 teologi, ya. Maka sekali lagi saya berharap kita ngikuti bersama-sama dengan setia, supaya Tuhan tambahkan hal-hal yang rohani, berkat-berkat rohani bagi kita. Pada malam hari ini kita akan belajar dari nas yang barusan kita baca, yaitu buah iman, ya, buah iman. Tolong dibantu, kadang macam-macam ya. Buah iman. Apa saja buah iman? Apa saja buah iman yang kita boleh lihat di sana? Pertama adalah damai sejahtera, ya. Ini buah iman. Ini hasil dari iman. Buah iman yang pertama adalah damai sejahtera. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lampau bahwa orang dibenarkan berdasarkan iman. Orang beriman itu dibenarkan. Dan ketika orang telah dibenarkan, maka dia hidup dalam damai sejahtera. Orang yang beriman hidup dalam damai sejahtera. Orang yang percaya kepada Kristus memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera seperti apa? Dikatakan di sana tadi, damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Ya. Coba Desi bantu bacakan ayat yang pertama tadi. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Iya. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dengan Allah, hidup damai sejahtera dengan Allah. Artinya ada relasi dengan Allah. Orang yang beriman itu memiliki relasi dengan Allah. Dan juga saya catat di sini damai sejahtera di hadapan Allah. Damai sejahtera di hadapan Allah. Artinya ketika kita beriman kepada Tuhan, kita menempatkan diri kita di hadapan Allah. Tidak lagi perlu diawasi oleh manusia, tidak lagi perlu diawasi orang tua, tidak lagi perlu diawasi oleh bos kita dalam pekerjaan, tidak lagi perlu diawasi oleh dosen kita, tidak lagi perlu diawasi oleh manusia siapapun. Dan kita menyadari bahwa kita berdiri di hadapan Allah. Kita menyadari bahwa kita hidup di hadapan Allah. Artinya setiap saat Tuhan memperhatikan segenap kehidupan kita. Ya, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita, maka tentu kita tidak akan hidup lagi sembarangan. Tetapi kalau seseorang itu masih harus diawasi, maka berarti yang bersangkutan belum hidup di hadapan Allah. Ya.
Masih perlu manusia yang mengawasi, masih perlu pengawas-pengawas yang mengawasi. Kalau tidak diawasi, maka kerjaannya berantakan. Kalau tidak diawasi, maka dia akan kabur. Kalau tidak diawasi, maka dia akan mencuri. Kalau tidak diawasi, maka dia akan nyontek. Iya. Tetapi ketika seseorang beriman dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka ini menjadi buahnya. Ya. Dia hidup di hadapan Allah. Hidup dengan Allah, bersekutu dengan Allah, berelasi dengan Allah, bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika pelayanan, tetapi setiap saat. Bahkan pada saatnya nanti ketika kita semakin meningkat dalam iman kita, sampai setiap desahan nafas kita bisa menyebut nama Tuhan dalam hati. Setiap desah nafas kita bisa memanggil nama Yesus. Ya. Hidup dengan Allah senantiasa, dan hidup di hadapan Allah. Maka sebenarnya ketika orang sudah hidup di hadapan Allah, semua akan aman. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ya, sama-sama menjaga sikapnya, sehingga sikap-sikap itu atau perilaku-perilaku itu perilaku-perilaku yang menyenangkan Tuhan, sikap-sikap yang berkenan kepada Tuhan, karena dia tahu firman Tuhan, dia tahu apa yang menyukakan hati Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, saya catat di sana, damai sejahtera itu ada di dalam hati. Ya. Ketika kita beriman, maka damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia, yang bukan dari dunia, tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan. Pernah saya sampaikan di tempat ini, ketika kita memiliki damai sejahteranya Yesus, maka kita akan hidup sedamai Yesus. Amin. Ya, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah krisis, ya, ketika Yesus bersama murid-muridnya berada di dalam sebuah perahu yang diombang-ambingkan angin sakal, tengah-tengah danau, dalam kondisi gelap, ya, murid-murid semua sudah histeris, sudah teriak-teriak, tetapi Yesus tidur saja di buritan, ya, di buritan kapal itu. Dia bisa tidur di tengah-tengah badai itu, dia bisa tidur di tengah-tengah goncangan yang sedemikian dahsyat yang akan menenggelamkan kapal mereka. Dia bisa tidur di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam. Ini orang yang memiliki iman, ya. Orang-orang yang memiliki iman. Itu sebabnya Yesus bertanya atau menghardik mereka, "Di mana imanmu? Mengapa kamu tidak percaya?" Artinya, jika orang percaya, maka dia memiliki damai. Jika orang beriman, maka dia akan tenang di tengah-tengah situasi yang genting sekalipun. Dan hal ini tidak mungkin bisa dibuat-buat, tidak mungkin bisa dibeli, tidak mungkin bisa direkayasa. Damai sejahtera yang demikian yang Tuhan sediakan bagi kita, dan ini merupakan buah dari iman. Kembali di sini, ketika setiap anggota keluarga sudah memiliki damai sedemikian, suami damai sejahtera, istri juga ada damai sejahtera, demikian juga anak-anak, di dalam hati anak-anak semua ada damai sejahtera, maka amanlah keluarga. Walaupun belum sekaya orang lain, tetapi ketika damai sejahtera itu dimiliki oleh seluruh anggota keluarga, maka akan ada keindahan, akan ada kebahagiaan di dalam keluarga itu. Tetapi sebaliknya, ketika damai sejahtera itu tidak ada di rumah, maka sekaya apapun, ya, keluarga itu, sehebat apapun jabatannya,
Ketika tidak ada damai sejahtera, rumah tangga akan perang, ya. Suami akan selingkuh, istri akan marah-marah, anak-anak akan meninggalkan rumah karena orang tuanya tidak akur. Banyak duit, tetapi damai sejahtera tidak ada, maka rumah tangga atau keluarga itu akan kacau. Keluarga yang kacau yang kita perhatikan atau yang kita lihat di televisi atau kita baca di berita-berita, bukan karena keluarga ini kekurangan duit, bukan karena keluarga ini kekurangan kebutuhan mereka atau tidak cukup kebutuhan mereka. Justru kebanyakan adalah orang-orang yang setelah mapan, kalau kita lihat secara ekonomi, ya. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada orang beriman tidak ada pada orang-orang itu. Maka sebanyak apapun yang mereka miliki, sebesar apapun rumah mereka, banyak pembantu, banyak security, ya, tapi tetap tidak damai. Mobil banyak, mobil mewah di mana-mana, tapi tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Selalu ketakutan, selalu curiga, selalu cemburu, ya, macam-macam hal-hal negatif dalam hatinya. Ketika tidak ada dalam hati damai sejahtera itu, maka yang akan mengisi hati itu adalah hal-hal yang negatif. Enggak ada istirahatnya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa damai sejahtera ini merupakan buah iman. Ya. Kalau kita berkata atau mengaku kita beriman, maka kita harusnya memiliki damai sejahtera ini. Ini yang pertama. Yang kedua, buah dari iman itu adalah akses. Saya sebutkan akses, ya. Apa itu akses? Coba ayat yang kedua, Desi. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk Ya. iman kepada kasih karunia ini. Ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iya. Akses yang saya maksud di sini adalah jalan masuk, ya. Jalan masuk. Iman itu adalah jalan masuk. Tolong dibantu. Jalan masuk oleh iman dan oleh Kristus dikatakan, ya. Jalan masuk kepada apa? Jalan masuk kepada kasih karunia. Oleh Dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi iman ini merupakan akses, ya. Orang yang beriman memiliki akses kepada kasih karunia. Iman adalah jalan masuk kepada kasih karunia. Iman adalah akses bagi setiap kita untuk menerima anugerah Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak beriman tidak akan bisa mengakses kasih karunia yang dimiliki atau yang disediakan oleh Allah. Ini akses, ya, jalan masuk. Ada banyak ayat mengatakan kamu harus percaya. Setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang beriman akan mendapatkan hal-hal yang disediakan oleh Allah. Ya, katakan tadi sana, jalan masuk oleh iman dan oleh Kristus. Oleh Kristus, jalan masuk kepada kasih karunia. Jalan masuk kepada kasih karunia. Tolong dibantu satu orang, bantu dulu. Yes. Ya. Jadi iman ini luar biasa, Bapak Ibu, ya.
Iman ini luar biasa. Hanya dengan iman ini kita seperti punya kartu as, ya, yang bisa mengakses semua kekayaan rohani, mengakses semua karunia-karunia yang Tuhan sediakan itu. Sebenarnya kasih karunia itu tersedia bagi semua orang. Anugerah itu tersedia bagi semua manusia. Kasih karunia itu cukup, sufficient bagi semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Masalahnya adalah apakah mereka punya akses? Ya. Oleh imanlah maka kita punya akses itu. Akses itu seperti kunci. Ketika gereja ini terkunci, dikunci, digembok atau dikunci, ya maka harus ada kunci yang membuka supaya kita bisa masuk dan bisa menikmati semua yang ada dalam ruangan ini. Ketika satu kamar hotel itu terkunci dan kita mau menginap di sana, biasanya kita dikasih kartu akses untuk bisa masuk ke hotel itu, ke kamar hotel itu, untuk bisa istirahat di sana, untuk bisa mandi di sana, menikmati semua makanan-makanan yang disediakan di kulkas. Itu akses. Ya. Nah, ini juga merupakan buah iman. Akses kepada kasih karunia. Dalam kasih karunia Allah ini ada harta yang begitu melimpah, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Dan itu merupakan pelajaran-pelajaran rohani bagi kita seumur kekristenan kita. Karena satu hal yang membedakan kita dengan agama lain, ya, kekristenan adalah kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hal-hal yang kita lakukan, bukan karena usaha kita, tetapi kasih karunia. Kalau agama lain, ya, itu usaha-usaha mereka untuk mencapai surga, untuk mencapai Allah. Tetapi kekristenan adalah bagaimana Allah memberikan kasih karunia kepada manusia ciptaannya. Ini akses, Bapak Ibu, ya. Buah iman, yaitu akses. Tanpa iman kita tidak punya akses, tidak punya jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan, kepada anugerah Tuhan. Poin yang ketiga, buah iman, ya, yaitu dikatakan bermegah. Apa itu bermegah? Bermegah artinya bersukacita. Jadi buah iman adalah sukacita. Kalau orang beriman, dia bersukacita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau orang beriman, dia bersukacita. Dia bermegah. Dia berbesar hati. Itu bermegah, ya, berbesar hati. Dia bangga. Dia bangga. Orang beriman itu adalah orang-orang yang bangga. Ketika dia mendapatkan sebuah pelayanan, dia bangga melayani Tuhan. Bahkan pelayanan sekecil apapun, dia begitu sukacita, dia begitu berbesar hati. Ya, dia bersukacita menerima itu dan menunaikan tugas itu. Ya. Orang yang beriman, saya katakan tadi, dia memiliki damai sejahtera, dan di sini orang yang beriman adalah orang yang bersukacita. Ini juga termasuk buah roh yang kita telah pelajari dalam Galatia 5, salah satu buah roh yaitu sukacita. Ini juga buah iman, sukacita, ya, bersukacita. Di sini ada dua alasan yang saya temukan pada dasarnya kita baca. Dua alasan bermegah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dua alasan kita untuk bersukacita. Alasan pertama adalah bersukacita dalam proses pembenaran kita. Kita bermegah dalam proses pembenaran kita. Pembenaran adalah apa yang Kristus lakukan bagi kita. Pembenaran adalah karya Kristus. Ini juga, ya,
Sama seperti yang tadi, pembenaran kita atau kebenaran kita bukan karena kita membenarkan diri, tetapi pembenaran kita adalah karya Kristus. Tuhan yang melakukannya. Untuk kepentingan pembenaran kita, Kristus telah mati dikatakan. Kristus telah mati. Nah, kapan Kristus mati? Paulus menambahkan keterangan waktu di sini ya. Kapan Kristus mati? Ini menambahkan pemahaman kepada kita untuk menekankan betapa pentingnya atau betapa krusialnya kematian Kristus. Kapan Kristus mati? Dikatakan waktu kita masih lemah. Ayat yang ke-6. Waktu kita masih lemah. Coba Desi bantu. Karena waktu kita masih lemah, Iya. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Iya. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Iya, ini dulu yang kita coba lihat. Waktu kita masih lemah, Kristus mati. Waktu kita masih lemah, Kristus mati bagi kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, waktu kita tidak memiliki kekuatan, lemah, tidak memiliki kekuatan. Waktu kita tanpa kekuatan, Kristus telah mati bagi kita. Apa yang diharapkan dari orang yang lemah? Ya. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang yang tidak memiliki kekuatan? Ini keadaan kita. Keadaan yang sangat menyedihkan. Keadaan yang sangat memprihatinkan. Lemah. Tidak ada kekuatan. Dan pada saat itu manusia atau kita sama sekali tidak dapat menolong diri kita keluar dari kelemahan itu, keluar dari kondisi berdosa itu. Kita terhilang, tidak ada jalan yang terbuka. Kita sangat menyedihkan, tiada harapan. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa keselamatan kita pada waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditetapkan Allah untuk menolong dan menyelamatkan. Karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri, karena kita tidak memiliki jalan keluar yang dapat kita usahakan, maka satu-satunya jalan Dia harus datang untuk menolong kita pada posisi lemah itu. Ketika orang-orang diselamatkan, mereka berada dalam kondisi yang lemah, keadaan yang lemah, keadaan yang rapuh, keadaan yang hancur. Kita sudah belajar pada pertemuan-pertemuan yang lampau betapa hancurnya manusia itu ketika manusia itu berada di bawah kuasa dosa. Makin lama makin hancur, makin lama makin rusak, makin lama makin tidak karu-karuan, sampai mencapai klimaksnya. Nilai manusia itu makin merosot. Iya. Makin merosot oleh karena manusia dikuasai dosa. Lemah. Ini posisi kita. Saya catat di sini Bapak Ibu, ini kontras dengan apa yang kita sering lihat di dunia ini. Kalau di dunia ini orang lemah itu seringkali malah dijorokin aja ya supaya cepat mati. Orang lemah. Kalau orang misalkan udah sakit lama, nggak bisa ditolong lagi, ya udah. Bahkan banyak kejadian orang-orang lemah seperti itu tidak bisa lagi disuntik mati. Itu manusia. Mengapa? Karena orang lemah itu selalu menjadi beban. Orang lemah itu selalu menjadi beban, selalu merugikan. Makanya orang lemah itu seringkali ditinggalkan karena dia selalu merugikan. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman, di dalam perang juga, di dalam perang ketika ada prajurit yang terluka, seringkali ketika sudah dilihat mungkin sudah tidak tertolong lagi,
maka prajurit ini akan ditinggalkan. Udah sekarat, mungkin tertembak atau kena panah atau bagaimana, sehingga dia tidak bisa lagi berjalan sendiri, maka dia harus dipikul. Tetapi pada saatnya ketika dilihat bahwa orang yang terluka ini atau orang yang lemah ini tidak bisa lagi tertolong, maka dia akan ditinggalkan. Mengapa ditinggalkan? Supaya prajurit-prajurit yang sehat ini bisa berperang. Karena ketika ini tetap dibawa, maka ini akan menghalangi laju mereka, akan menghalangi perjalanan mereka. Maka dia akan ditinggalkan sekarat dan akan mati. Itu orang lemah. Karena kalau dibawa terus, digotong terus, ditandu terus, maka mereka akan mudah dikejar musuh, mudah dikalahkan. Di posisi-posisi lemah seperti itu akan membahayakan prajurit lain, maka ditinggalkan sedemikian rupa. Mungkin sekarat, berdarah-darah, ditinggalkan. Seperti tanpa belas kasihan. Dan saya juga membaca, Bapak Ibu, dalam tragedi Holocaust, ya, Holocaust pada masa Jerman, ya, pada saat itu orang Jerman merasa sebagai bangsa Arya yang paling unggul, sehingga pemerintahan Jerman pada saat itu membunuh keturunan Yahudi. Banyak keturunan-keturunan Yahudi di Eropa dicari, dikejar, dan dimasukkan ke dalam satu konsentrasi, ya, satu camp konsentrasi. Karena mereka tidak langsung dibunuh. Yang menarik adalah karena mereka tidak langsung dibunuh, yang menarik adalah ternyata yang dibunuh duluan adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah dihabisi duluan. Orang-orang yang misalkan jalan, disuruh jalan lambat gitu, ya. Itu yang dihabisi pertama oleh tentara Nazi. Orang yang murung mukanya, ya, tidak ada semangat hidup. Karena memang tidak ada semangat hidup, ya dimatikan, dihabisi. Sekalian dihabisi. Tetapi ada orang-orang yang survive, ada orang-orang yang bertahan. Karena tentara Nazi melihat orang-orang tegar, orang-orang yang kuat. Termasuk salah satu keturunan Yahudi namanya Viktor Frank. Ya. Dia semangat terus, dia semangat hidup. Dia tidak pernah kelihatan murung. Walaupun keluarganya sudah sudah dibunuh di depan matanya, tetapi dia memiliki semangat hidup. Dan dia dibiarkan hidup sampai menjadi saksi hidup dari kejamnya tragedi Holocaust itu. Dia saksi hidup, dia survive dari situ untuk memberikan kesaksian. Poin saya adalah dunia mematikan atau membinasakan yang lemah, tetapi luar biasanya Kristus mati bagi yang lemah. Kristus mati waktu kita masih lemah. Di mana-mana orang lemah itu biasanya ditinggalkan. Di pekerjaan juga. Mungkin dalam beberapa waktu perusahaan masih menanggung karyawan yang sakit, tapi ada masanya kalau sakit-sakit terus akan dibuat tugaskan, tidak ditanggung lagi. Karena yang dibutuhkan dari seorang karyawan atau buruh adalah tenaganya. Kalau seorang buruh sudah menjadi urusan terus, sudah menjadi beban terus, beban perusahaan, beban bos. Ya, kalau seorang pembantu rumah tangga sudah penyakitan terus, gimana dia mau kerja lagi di rumah itu? Maka orang-orang akan meninggalkan atau membuang orang-orang lemah. Tetapi luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan mati, ya, pada waktu kita masih lemah. Dia mati bagi kita pada waktu kita masih lemah. Yang kedua, dia mati bagi kita dikatakan pada waktu kita masih durhaka. Coba diulang Desi bagian yang kedua tadi, kalimat kedua 6b, ya. Iya. Tadi pada waktu kita masih lemah,
sekarang disebutkan di sini oleh Paulus, pada waktu kita masih durhaka, Kristus mati. Pada waktu kita masih durhaka. Ya, durhaka di sini artinya kurang ajar ya. Durhaka, seperti anak kepada orang tua. Ya. Durhaka. Ada banyak kisah yang mengenai anak durhaka dengan berbagai versi yang berbeda, tapi pada intinya nilainya sama. Ya, beberapa daerah memiliki kisah-kisah semacam ini. Biasanya dikisahkan seorang anak itu berangkat dari kampung, dia merantau ke kota, kemudian anak itu berhasil dan terdengar di kampungnya bahwa anak itu berhasil. Kemudian ibunya datang dari kampung, datang ke kota untuk mencari anaknya. Ketika ibunya bertemu dengan anak itu, ya, kemudian anak itu tidak mengakui ibunya. Kau bukan ibuku. Kau bukan orang tuaku. Mungkin dia malu kepada teman-temannya karena dia sudah berhasil. Anak mamanya mungkin bawa ayam masih kumal-kumal, ya. Dia malu kepada teman-temannya sehingga dia menyangkali bahwa itu ibunya. Dan biasanya kisah itu berakhir dengan menghukum anak durhaka itu. Biasanya ibunya, dikisahkan ibunya mengutuki anak itu. Seperti kisah si Mardan misalkan ya. Sang Kuryang menjadi batu, menjadi macam-macam. Tapi yang dikutuk adalah orang durhaka ini. Tetapi terbalik di sini. Di sini Kristus mati, ya, untuk orang-orang durhaka. Ini yang buat saya sangat tergetar sekali. Ketika kita masih durhaka, masih kurang ajar kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak mengakui Tuhan, menyembah berhala, menyembah yang bukan Tuhan. Pada saat itu Kristus mati. Dan dikatakan oleh Paulus, tidak mudah untuk mati seperti itu. Coba Desi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Iya, perhatikan Bapak Ibu ya. Untuk orang yang benar saja tidak mudah mati. Tetapi di sini Kristus mati untuk orang durhaka. Betapa lebih sulitnya lagi. Untuk orang benar saja tidak mudah mati. Nah, coba lanjutkan, selesaikan. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Iya, ada orang yang berani mati untuk orang yang baik. Ketika orang baik kepada kita, kita mungkin sudah banyak berhutang kepada dia, banyak hutang budi kepada dia. Maka mungkin kita rela mati. Tapi itu juga tidak mudah, itu juga tidak banyak manusia-manusia yang rela mati untuk orang baik, yang rela mati untuk orang benar. Itu tidak banyak Bapak Ibu. Tidak banyak kisah di dunia ini ada orang yang mau mati atau rela mati bagi orang benar, rela mati bagi orang yang baik, rela mati bagi orang yang sudah menolong. Sekalipun dia sudah menolong kita akan mikir-mikir apakah harus mati. Kita tidak rela mati untuk dia. Tetapi di sini Kristus mati untuk orang-orang durhaka, atau pada saat mereka masih durhaka, pada saat kita masih durhaka, Kristus mati bagi kita. Dan bagi Kristus itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Ada contohnya mengapa tidak mudah ya? Contohnya atau buktinya ya. Coba Lukas. Ya, ini fakta ya. Ini bukti bahwa hal ini memang benar terjadi pada Yesus. Ya. Lukas pasal 22 Desi. Ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ia sangat ketakutan
Atau gini Des, atau ayat sebelumnya supaya kita lebih lengkap melihat apa yang terjadi di sana ketika Yesus berdoa ya. Dari ayat 41 coba. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, Iya. kira selembar batu jaraknya. Iya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang Iya. terjadi." Dari sini saja kita melihat bahwa Yesus sedang menunjukkan bahwa dia tidak mudah menerima takdirnya itu, bahwa dia harus mati, ya. Terus kan 43? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Berarti dia berada dalam kondisi lemah pada saat itu. Berarti dia berada dalam kondisi yang sangat rentan pada saat itu. Kemudian ayat berikutnya. Ia sangat ketakutan Nah, ya. Terus? dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Iya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya. Ia sangat ketakutan. Tidak mudah. Ya memang Kristus rela mati bagi orang durhaka, tetapi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Dia sangat ketakutan, disaksikan oleh Lukas. Saking ketakutannya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya yakin bahwa kita belum pernah mengalami keadaan semacam ini. Kita manusia pernah takut, kita manusia pernah cemas, pernah panik, pernah stres, tetapi saya yakin belum ada yang sampai peluhnya berubah menjadi titik-titik darah karena ketakutan. Tapi ini yang dialami oleh Yesus. Ini fakta yang dicatat. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Ini ketakutan yang luar biasa. Nah, ini kemegahan kita. Ini kita bermegah di sini, kita bersuka cita di sini. Pada waktu kita masih lemah, Tuhan sudah mati bagi kita. Pada waktu kita masih durhaka, Tuhan sudah mati bagi kita. Ini proses dari pembenaran kita. Kemudian dikatakan waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa. Ayat 8 Desi. Demikian firman Tuhan. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, Kristus itu mati pada waktu kita berada dalam kondisi-kondisi yang terburuk, ya. Bukan karena kebenaran kita dia mati, bukan karena kebaikan kita dia mati. Waktu kita masih berdosa, ya, dia mati. Ini yang harus selalu kita ingat, sehingga kita tidak pernah merasa berjasa kepada Tuhan. Kalau kita mau hitung-hitungan, kita selalu terhutang, ya. Kita selalu berhutang kepada Kristus. Maka apapun yang kita bisa lakukan dalam hidup ini, mungkin kita ambil bagian dalam pelayanan, mungkin kita ambil bagian dalam persembahan, dalam pengorbanan, dalam kesaksian, dalam penginjilan, dalam doa, apapun bentuknya itu. Jangan cepat-cepat merasa sudah melakukan banyak. Jangan cepat-cepat merasa sudah berjasa. Karena ini dasarnya. Ya, Kristus sudah mati pada saat kita masih berdosa. Dan terakhir, ini prosesnya Bapak Ibu ya, proses pembenaran kita. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh Iya. Anaknya, Ya. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan Iya. oleh hidupnya. Kristus mati pada waktu kita masih seteru. Iya.
masih berseteru dengan dia, masih bermusuhan dengan dia, masih memusuhi Tuhan. Maka dari sini kita melihat, ini kan pada saat kita memusuhi dia, pada saat manusia memusuhi Tuhan. Di sini kita lihat bahwa ajaran-ajaran Yesus bukan hanya omongan yang baik. Ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus bukan hanya ajaran yang benar, ajaran yang agung. Ya. Ketika ia mengajarkan kasihilah musuhmu, maka ia mendemonstrasikannya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya. Ketika kita masih memusuhi dia, dia mengasihi kita. Ketika kita masih berseteru dengan dia, memberontak kepada dia, dia mengasihi kita dan dia menunjukkan dengan berkorban, mengorbankan dirinya. Jadi dia bukan hanya mengajarkan kasihilah musuhmu, ya. Tapi dia menunjukkan itu dengan dirinya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan mengorbankan dirinya sendiri. Yesus tidak hanya mengajarkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dia menunjukkan, dia mendemonstrasikan ajarannya. Dia tidak melawan pada masa itu, pada saat itu. Dan Rasul Petrus menyaksikan dalam suratan Petrus, katakan dia tidak mencaci maki. Ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas, dia tidak mendendam, dia tidak mengancam ketika dia diperlakukan seperti itu. Tapi seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian, dia seperti tidak ada perlawanan apa-apa. Bahkan ketika ada murid-murid yang mencoba membela Yesus, waktu Petrus menetakkan telinga Malkus pada waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesus mengambil telinga itu dan dipasangkan kembali ke telinga Malkus. Itu prajurit dari atau hamba dari pemimpin-pemimpin itu. Artinya dia tidak melakukan perlawanan. Dia sedang menunjukkan praktek dari ajarannya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, dia tunjukkan itu. Dia tidak membalas, sekalipun dia sangat mampu membalas. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, apakah kau pikir tidak bisa saya datangkan malaikat-malaikat berlaksa-laksa untuk melawan? Ya, saya bisa. Tapi dia tidak melawan. Dia mengikuti saja takdirnya. Dan luar biasa di sini, dia mati bagi kita ketika kita masih berseteru dengan dia. Proses pembenaran kita bermegah di sini, kita bersuka cita di sini, karena proses ini sungguh-sungguh membuat hati kita terharu. Kemudian proses kemuliaan kita juga, kita bermegah karena proses kemuliaan kita, ya, proses kemuliaan kita. Ini yang kedua, ya. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah. Coba ayat yang kedua, 2 bagian B, ya. Di dalam kasih karunia Iya. kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iya. Pengharapan akan menerima kemuliaan, ya. Luar biasa, ya. Sudah Tuhan mati ketika kita masih dalam kondisi yang buruk tadi. Kemudian Tuhan juga masih memberikan janji atau pengharapan akan kemuliaan. Tetapi di sini Bapak Ibu, ya, kita melihat ada proses. Walaupun Tuhan janjikan kemuliaan, tapi ada proses untuk sampai kepada kemuliaan, yaitu kesengsaraan. Ya, kesengsaraan. Ya, coba dibantu ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, Iya. karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya.
Kita juga bersuka cita karena penderitaan atau kesengsaraan yang kita alami. Orang beriman itu luar biasa. Di dalam kesengsaraan pun dia bisa bermegah, dia bisa bersuka cita. Dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Mengapa? Karena dia tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Menimbulkan ketekunan. Mengapa orang Kristen bersuka cita atau bermegah dalam penderitaan atau dalam kesengsaraan? Karena dia tahu bahwa penderitaan itu membuat dia menjadi pribadi yang lebih sabar. Ya. Orang kan biasanya menyampaikan sabar ya, ketika dia menderita kan. Kalau saya sampaikan kepada Desi, sabar ya Desi ya. Ya pasti karena dia dalam keadaan menderita, dalam keadaan yang tidak baik pada saat itu. Tidak mungkin saya bilang sabar ya Desi ya, sabar ketika dia melimpah-limpah ya. Misalkan naik gaji, sabar Desi ya. Enggak benar lah ya. Ketika dia dapat berkat banyak, sabar Desi ya. Enggak begitu. Tapi ketika dia mengalami sesuatu yang buruk misalkan ya, baru saya katakan sabar ya. Jadi penderitaan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan kesabaran. Ya, kesabaran dikatakan dalam terjemahan yang lain, ketekunan, kesabaran. Maka dalam penderitaan pun dia bisa bersuka cita, dia bisa bermegah dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Dan kemudian dikatakan, coba lanjutkan Des. Setelah ketekunan tadi, Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. iya, tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iya. Perhatikan Bapak Ibu ya, kesengsaraan, ketekunan, pengharapan, baru kemuliaan. Ini prosesnya. Ya, kemuliaan terakhir ya. Ini prosesnya. Bahkan Yesus sendiri pun harus mengalami proses ini. Ada satu poin dalam pengajaran kita, ya, proses untuk menuju kemuliaan, kematian, kebangkitan, kemuliaan. Mati dulu. Mati itu artinya menderita. Tidak ada yang tiba-tiba langsung mulia. Semua mengalami penderitaan, semua harus melewati masa-masa sengsara, masa-masa penderitaan. Di bidang apapun sebenarnya, bukan hanya dalam kerohanian, di bidang apapun. Ya, untuk dapat dimuliakan dia harus menderita dulu. Ketika orang bisa dimuliakan, ya misalkan dapat juara 1, dia harus menderita banyak hal. Dia harus belajar rajin, dia harus mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan nilai yang baik sehingga dia bisa cum laude dan dia bisa di-announce, Desi cum laude dengan nilai 4,0. Ya. Tapi penderitanya banyak untuk mendapatkan nilai yang baik itu, untuk mendapatkan prestasi itu. Orang-orang di olahraga juga demikian. Dia latihan yang banyak, dia latihan keras untuk mendapatkan juara, mendapatkan piala. Ya, ada penderitaannya untuk dimuliakan itu, ada penderitaannya, ada kematiannya. Bahkan Kristus sendiri pun harus mengalami kematian, lalu dimuliakan, dan dikatakan oleh Paulus kepadanya seluruh lutut bertelut. Yesus juga harus mengalami penderitaan itu, harus mengalami kematian itu. Setelah itu baru dia dimuliakan oleh Bapa di surga. Ini prosesnya. Di sini pun kita harus bermegah juga, harus bersuka cita juga, karena kita tahu apa di balik semua itu. Itu bukan hanya karena penderitaan, bukan hanya penderitaan saja, tetapi ada hal-hal yang baik di balik penderitaan itu. Penderitaan atau kesengsaraan menimbulkan tahan uji, ketekunan, tahan uji, pengharapan, sampai kepada kemuliaan. Poin yang berikutnya, yang keempat, ya, buah dari iman. Buah dari iman adalah keselamatan. Orang beriman diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Ya, pertama dikatakan dari murka Allah. Coba Yun, dari murka Allah. Coba ayat 9, Des. Waktu saya habis. Demikian firman Tuhan. Coba cepat ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, Ya. kita pasti akan diselamatkan dari murka. Dari murka Allah, diselamatkan dari murka Allah. Murka yang dimaksud di sini adalah murka Allah yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Murka Allah yang dimaksud adalah hukuman kekal bagi mereka yang
tidak percaya, bagi mereka yang tidak mau taat tunduk kepada firman Tuhan, tidak mau mengaku Kristus Tuhan. Nah, Allah akan meluputkan kita dari murka ini, bahkan dari neraka, tempat yang mengerikan di mana kita akan terpisah selamanya dari Allah. Dari sini kita akan diselamatkan. Kemudian yang kedua dikatakan keselamatan itu oleh hidup Kristus. Coba ayat selanjutnya, Desi. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Iya. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh hidup Kristus. Hidup Kristus yang dimaksud di sini bukan lagi hidup pada saat dia mendiami tubuh jasmaninya, tetapi hidupnya setelah kebangkitannya. Karena ketika dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit, yang kita peringati pada hari Paskah. Dia bangkit dengan tubuh yang baru. Jadi hidup Kristus yang baru inilah yang menjadi tumpuan kita, hidup yang kita rujuk. Hidup Kristus setelah kebangkitannya. Kristus telah mati, namun ia hidup selamanya, dikatakan oleh Yohanes dalam Wahyu. Coba tambahkan ini, Des. Wahyu 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, Iya. aku hidup Ya, ini Kristus ya, terus. sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iya, kita bisa selamat karena Kristus hidup, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Yang terakhir, buah iman yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, coba. Buah iman terakhir dalam nas ini adalah pendamaian. Ya. Kita berdamai dengan Allah karena Allah sudah mengampuni kita. Kita diampuni karena Kristus sudah mati dengan menumpahkan darahnya. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sehingga ketika kita diperdamaikan, maka kita bukan lagi seteru Allah. Tadi pada saat kita seteru Allah, Kristus mati bagi kita. Tetapi ketika kita sudah diperdamaikan, kita bukan seteru Allah lagi, tetapi apa? Kita menjadi sahabat Allah. Ya. Bukan seteru lagi, tetapi sekarang sahabat, dekat, akrab. Makanya dalam Alkitab itu ada banyak sekali ya analogi tentang hubungan antara umat dengan Allah. Semua hubungan-hubungan yang intim, hubungan-hubungan yang akrab, sampai kepada hubungan mempelai, ya, mempelai pria dan mempelai wanitanya. Itu hubungan-hubungan. Kita tidak sempat untuk membahas itu satu persatu. Coba kita lihat ayat terakhir tadi, ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Iya, oleh Kristus kita telah menerima pendamaian itu. Pendamaian dengan Allah. Yang tadinya seteru, sekarang diperdamaikan oleh korban Kristus. Ini yang kita boleh lihat, yang begitu berharga sebagai buah-buah dari iman kita. Ya, iman kita kepada Kristus membuahkan banyak perkara-perkara rohani yang luar biasa, yang boleh kita nikmati. Sampai terakhir, poin terakhir adalah pendamaian. Tadinya kita tidak ada hubungan dengan Allah, sekarang kita bebas berhubungan dengan Allah. Kapanpun kita bisa berbicara sebagai sahabat, atau sebagai anak dengan bapa, atau sebagai mempelai wanita dengan mempelai pria, ya. Dan kita tidak terpisahkan lagi oleh karena korban Kristus. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, untuk membawa kita lebih memahami apa yang kita miliki dalam Kristus, sehingga kita semakin mengasihi Kristus, dan kita akan ekspresikan dalam penyembahan sebentar. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang kembali menyegarkan kami, sehingga kami mengerti